Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyasdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami hormati dan kemuliakan kepada seluruh para pendengar kami di mana saja kita berada, kepada pimpinan, karyawan dan karyawati, penyiar kita bersama Fat Fadli yang selalu setia mendampingi. Mudah-mudahan kita semua, seluruh para pendengar kami, mudah-mudahan kita tetap dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan kita selalu dilindunginya karena Allah adalah Maha sempurna, Maha pelindung, dan Maha berkuasa atas segala sesuatu. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Ilahi Rabbi, pencipta langit dan bumi. Tentu nikmatnya sudah banyak kita nikmati, marilah kita syukuri. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dalam hidup ini, kita bahagia di dunia ini dan selamat di akhirat nanti. Karena bersyukur itu adalah untuk diri kita sendiri, dan apabila kita kufur, yang rugi adalah kita sendiri. Walaqad atayna Luqmanal hikmata nishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman hikmah. Dia mengajak manusia, bersyukurlah kepada Allah, karena siapa yang bersyukur untuk dirinya sendiri, dan siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita ajaran suci melalui Al-Quran kalam ilahi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, pada hari ini kita berada pada 10 Muharram atau yang kenal dengan hari Asyura. 10 Muharram 1446 Hijriah. Bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang sangat dimuliakan, termasuk dalam 4 bulan yang dimuliakan Allah, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Di bulan Muharram ini Rasulullah SAW bersabda yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdulus siyam ba'da Ramadan Sahrullahul Muharram. Seutama-utama berpuasa sesudah puasa bulan Ramadan adalah bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Wa abdulus salati ba'dal faridah. Seutama-utama solat sesudah solat fardu adalah solatul lail, solat malam atau solat tahajud. Ini ada dalam hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata bahwa di bulan Muharram ini adalah bulan yang paling afdal berpuasa. Dan At-Tabi'i mengatakan, yang dikatakan puasa di Sahrullah adalah puasa Asyura, yaitu puasa pada hari ini 10 Muharram. Al-Qari mengatakan seluruh bulan Muharram adalah saat-saatnya kita memperbanyak puasa sunat. Apa keutamaan jikalau kita berpuasa hari ini, hari Asyura? Berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, berkata, "Wasu'ila an sumi yaumi Arafah."
yaumi Arafah faqala yukaffirus sanatil madiyah wal baqiyah. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keutamaan puasa hari Arafah. Maka Rasulullah SAW menjawab bahwa puasa hari Arafah itu adalah menghapuskan dosa 2 tahun yang lewat dan tahun yang akan datang. Dan kemudian qala wa su'ila an sawmi yaumi Asyura faqala yukaffirus sanatal madiyah. Kemudian Rasulullah SAW ditanya mengenai keistimewaan puasa pada 10 Muharram hari Asyura. Maka Rasulullah SAW bersabda, puasa Asyura itu menghapuskan dosa 1 tahun yang lewat. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa pengampunan dosa di sini yang dimaksudkan adalah pengampunan dosa-dosa kecil. Sedangkan Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat secara mutlak setiap dosa itu akan terhapus dengan amalan melakukan puasa hari Asyura, baik ia dosa kecil maupun dosa besar. Maka kami ucapkan selamat kepada saudara-saudariku yang berpuasa hari ini, puasa hari Asyura. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa kita 1 tahun yang lewat. Allah itu tidak pernah mengingkari janji dan Allah itu maha menepati janjinya. Innaka la tukhliful mi'ad. Dan bagi saudaraku yang lupa atau hilaf atau memang sengaja tidak ikut berpuasa, itu pun tidaklah berdosa. Tapi secara fadilah dan keutamaan kita termasuk orang yang merugi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kepanjangan umur dan diberikan Allah kesempatan kepada kita hidup di 10 Muharram, tapi kita tidak berpuasa. Tentu merugi kita. Kita tidak ikut berpuasa karena tidak terhapus dosa kita 1 tahun yang lewat. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup sampai hari ini. Dan mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita semua. Mudah-mudahan di 10 Muharram tahun yang akan datang 1447 Hijriah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kepanjangan umur dan bisa kita isi dengan ikut berpuasa. Saudara-saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian bagaimana hukumnya kalau kita hanya berpuasa pada 10 Muharram? Saudara-saudariku, Nabi kita Muhammad SAW punya keinginan berpuasa pada hari ke-9 atau yang disebut dengan puasa Tasu'ah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa ketika Nabi SAW melakukan puasa hari Asyura dan memerintahkan kaum muslimin untuk melakukannya, pada saat itu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah, innahu yaumu ta'azzumuhul yahudu wan nasara." Wahai Rasulullah, hari ini hari Asyura 10 Muharram adalah hari yang diagungkan oleh umat Yahudi dan Nasrani. Lantas beliau mengatakan, "Fa iza kanal amul muqbilu insyaallah somnal yaumat tasik." Apabila tiba di tahun depan, insyaallah jika Allah menghendaki, kita akan berpuasa pada hari ke-9, yaitu 9 Muharram. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Falam yaktil amul muqbil hatta tuwaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Belum sampai tahun depannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dipanggil Allah, meninggal dunia menghadap Allah. Ini dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Maka Rasulullah SAW tidak pernah berpuasa 9 Muharram di hari Tasu'ah. Oleh karena itu, kita sebagai umat yang setia, yang ingin
melaksanakan rencana Rasulullah, maka Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Syafi'i, ulama Syafi'iyah, Imam Ahmad, Ishaq, mereka berpendapat bahwa kita disunnahkan melakukan puasa pada 9 dan 10 Muharram, puasa Tasu'ah dan puasa hari Asyura, itu secara sekaligus. Karena Nabi kita Muhammad SAW melakukan puasa 10 Muharram di hari Asyura, dan beliau berniat untuk melakukan puasa pada tanggal 9 Muharram. Tapi karena Rasulullah tidak dipanjangkan Allah umurnya, beliau meninggal dunia, maka yang 9 Muharram itu tidak pernah dilakukannya. Apa tujuan daripada kita puasa 9 Muharram? Tujuannya adalah supaya kita tidak tasabbuh, tidak menyerupai orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu hanya berpuasa 10 Muharram. Supaya kita tampil beda, tidak menyerupai umat Yahudi, maka kita dianjurkan untuk berpuasa 2 hari sekaligus, 9 Muharram dan 10 Muharram. Puasa hari Tasu'ah dan puasa hari Asyura. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang merupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian daripada kaum itu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Maka untuk kita tidak serupa dengan umat Yahudi, maka alangkah bagusnya kita berpuasa 2 hari sekaligus, yaitu 9 Muharram dan 10 Muharram. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, keserupaan dalam perkara lahiriah bisa berpengaruh pada keserupaan dalam akhlak dan amalan. Oleh karena itu, kita dilarang tasabbuh menyerupai orang-orang kafir, termasuklah di dalam pelaksanaan puasa, dan khususnya puasa hari di bulan Muharram ini kita dianjurkan untuk berpuasa, yaitu sekaligus 2 hari. Bolehkah berpuasa hanya 10 Muharram tanpa kita puasa 9 Muharram? Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa hukumnya makruh. Sedangkan ulama Hambali, Imam Malik, tidak menganggapnya makruh. Sedangkan Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah, dan ulama-ulama Syafi'iyah rahimahullah, Imam Ahmad, Ishaq, dan selainnya mengatakan dianjurkan kepada kita, disunnahkan untuk berpuasa 2 hari sekaligus pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Sedangkan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat sunnahnya berpuasa itu pada tanggal 11 bagi yang tidak sempat berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Kalau hari ini ada yang berpuasa 10 Muharram tapi dia tidak puasa di hari kemarin 9 Muharram, maka alangkah bagusnya supaya beda dengan orang Yahudi, dia puasa esok hari, yaitu puasa 11 Muharram. Puasanya itu tidak 1 hari tapi 2 hari. Kalau lupa atau tidak puasa pada 9 Muharram, maka bisa dilanjutkan besok, yaitu 11 Muharram. Dan bahkan ulama kita Asy-Syarbini Al-Khatib, Imam Syafi'i dalam Al-Dan Al-Imlak mengatakan itu berpuasa disunahkan itu 3 hari sekaligus, yaitu 9 Muharram, 10 Muharram, dan 11 Muharram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk lebih meningkatkan amal ibadah kita, termasuk dalam hal puasa. Semoga puasa kita itu akan menghapuskan dosa-dosa kita yang sudah menggunung, sudah membukit, dan sudah sebanyak pasir di pantai, dan bahkan lebih banyak daripada buih di lautan. Maka untuk menghapus dosa yang kita yang banyak itu, maka Allah berikan kesempatan kepada kita dengan kasih sayangnya untuk meningkatkan amal ibadah melalui salah satunya amalan puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita melaksanakan puasa hari ini, insya Allah Allah akan menghapuskan dosa kita.